Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Qala Abu Isa, kata Abu Isa itu adalah Muhammad At-Tirmidzi. Ada hadisun hasanun gharib. Hadis ini hadis hasan gharib. Hadis hasan itu di bawah sahih. Gharib itu tidak populer di kalangan para muhaddis. Ya, kita lihat terjemahnya. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs Asy-Syaibani, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Uyai bin Abdullah dari Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abu Ayyub. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memisahkan, mic-nya. Barang siapa yang memisahkan antara anak kandung dengan ibunya, atau antara ibu kandung dengan anaknya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memisahkannya antara dia dan kekasihnya, antara dia yang dengan orang yang ia cintai. Kata Abu Isa atau Muhammad At-Tirmidzi, hadis ini hadis hasan gharib. Dan makannya ada perbandingan. Jadi bukan hanya At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, tapi dari 7 imam muhaddisin yang kita kutip, yaitu Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, hanya 2 rawi yang meriwayatkan hadis ini. Makanya dia katakan gharib, yaitu hanya Ahmad dan At-Tirmidzi. Ahmad itu dalam Musnad, kalau At-Tirmidzi dalam Al-Jami' Shahih. Makanya bedanya apa Sunan At-Tirmidzi atau Jami' Shahih dengan Musnad? Bagaimana sering saya kemukakan, kalau Musnad itu hadisnya disusun berdasar rawi, batu baterainya, berdasar urutan rawi. Tapi kalau Sunan berdasar judul-judul fikih. Makanya sering dikatakan kalau kita mencari bab sholat, bab zakat, bab saum, bab haji di dalam kitab Musnad, kapan nih? So tidak ada bab sholat, tidak ada bab haji kalau di dalam Musnad. Yang ada bab Abu Bakar, bab Umar, bab Utsman, nama orang. Sama halnya ketika di kitab Sunan mencari bab orang, itu susah. Itu perlu kita bisa membedakan antara Musnad dengan Sunan. Kalau Sunan itu disusun berdasar musannaf, kalau Musnad berdasar urutan sahabat. Dan perbandingannya ini memang seperti tadi saya katakan, dari 7 ahli hadis hanya 2, yaitu Ahmad dan At-Tirmidzi. Tetapi kalau dari beberapa muhadis cukup banyak yang meriwayatkan. Antara lain di sini ada Ad-Darimi, ada At-Tirmidzi 2 kali, kemudian At-Tabarani, ada Ad-Darqutni, ada Al-Hakim, dan ada Al-Baihaqi. Al-Hakim juga namanya Muhammad. Dan di dalam riwayat Ahmad, man farraqa baina walidatin, kita lihat saja kekhasannya masing-masing ya.
Riwayat At-Tirmidzi 2 kali meriwayatkan hadis ini. Seperti tadi dikemukakan di dalam riwayat At-Tirmidzi ini ada juz 5 halaman 89, ada juga juz 6 halaman 75. Jadi 2 kali meriwayatkan hadis ini. Riwayat Tirmidzi menggunakan kalimat farroqo bainal walidah. Dan yang kedua, man farroqo baina walidah. Jadi kalau yang pertama mah farroqo bainal walidah, kalau yang kedua man farroqo baina walidah. Apa bedanya pakai lam, alif lam dengan tidak pakai alif lam? Itu bisa maknanya berbeda. Kalau al-walidah itu ibu kandung, tapi kalau walidah orang yang mengasih sayang, mencurahkan kasih sayang, walaupun terjemahnya sama, walidah itu yang melahirkan. Sedangkan redaksi yang lainnya menggunakan kalimat man farroqo baina walidah. Kemudian terdapat redaksi hadis yang berbeda antara matan riwayat Ad-Darimi dengan menggunakan wabainal ahibba di ujungnya. Sedangkan menurut riwayat Ahmad wabainal ahibbah. Apa bedanya ahibbah dengan ahibbah? Belum terbahas dalam makalah ini. Karena makalah ini terbagi 2. Di wayahna sabar heula. Bainal ahibbah wa bainal ahibbah. Sedangkan riwayat yang lain menggunakan kalimat wa baina ahibbatihi. Jadi ada menggunakan ahibbah, ada ahibbah, ada ahibbatihi. Jadi redaksi hadis itu beraneka ragam. Kenapa kok bisa berbeda-beda hadis itu? Karena hadis mah apa yang disampaikan oleh Rasul diriwayatkan oleh sahabat. Sedangkan sahabat Rasul itu ketika beliau wafat jumlahnya 124.000. Jumlahnya banyak yang meninggal sebelum Rasul wafat ya, dan ditinggal wafat itu 124.000, dan itu meriwayatkan hadisnya otomatis ada beraneka ragam redaksinya, dan di dalam riwayat tidak pernah oleh Rasul dicek itu redaksinya. Jadi satu persatu kan nggak ada dicek, dan juga diriwayatkan aja semua oleh para tabi'in. Itu sahabat. Beda dengan Quran. Iya, bisa ngaharewos itu bisa berbeda ya. Tapi hari Rasul mah teu ngaharewos. Tapi itu tanggapannya, pengutipannya bisa berbeda. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mah beberapa kali bukan seminar ya, didiskusikan, dan Al-Quran mah dicek oleh Rasul sendiri. Jadi diceknya itu bagaimana? Pertama dia pembacaannya, kemudian ada tadarus rutin, yaitu setiap bulan Ramadan Rasul SAW mengecek bacaannya, dan Jibril setiap Ramadan membaca, dan Al-Quran pun ada 7 macam riwayat yang diakui, 7 macam redaksi, tetapi isinya sama, gitu, redaksinya sama, cuma bacaannya yang berbeda. Cuman kan tulisannya di zaman Utsman bin Affan belum ada titik-titik, belum boro-boro baris. Titiknya aja belum ada. Jadi bentuknya para sahabat
pada saat itu sudah mengenal, ya. Jadi khas masing-masing sahabat yang meriwayatkan hadis ini hanya satu. Makanya disebut oleh Muhammad At-Tirmidzi gharib. Tidak populer karena sahabatnya hanya satu, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Tabi'in yang meriwayatkan hadis ini juga satu, yaitu Al-Hubuli, yang kemudian meriwayatkan para murid kepada para muridnya. Karena sahabat tabi'innya sama, wajar dikatakan oleh Abu Isa Al-Tirmidzi hada hadisun gharib. Tapi dia katakan hasan. Kalau hasan mah bisa dijadikan dasar. Yang tidak bisa dijadikan dasar itu hadis itu kalau dhaif. Kalau dhaif mah jangan dipakai. Karena dhaif itu bisa saja orang membuat kepalsuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyatakan hadis dari Rasul pada bukan. Makanya dhaif mah piceun aja. Jangan dipakai hadis. Dan hadis dhaif itu cukup banyak. Lebih banyak dibanding dengan hadis sahih. Dan itu biasanya hadis dhaif itu populer di kalangan masyarakat karena penyebarnya cukup luas. Sekarang kita lihat tahrij hadis. Riwayat sanad hadis yang kita daburi ini pertama adalah Umar bin Hafs Asy-Syaibani. Kita sambil mengenali para periwayat hadis. Itu menyampaikan hadis pada kami, kata At-Tirmidzi. Beliau dijuluki Abul Hasan, orang Basra, sebagai Tabi'ul Atba. Tabi'ul Atba itu jadi tobakoh atau tingkatan keempat. Karena tingkat pertama sahabat, kedua tabi'in, ketiga atba tabi'in, kemudian tabi'ul atba. Tabi'ul atba itu tingkat yang keempat. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi hadisnya 6. Kemudian akhbarona Abdullah bin Wahab, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab bin Muslim ini seorang ulama hadis tingkat atba tabi'in, orang marwu yang dijuluki Abu Muhammad, wafat 197, hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sebanyak 26. Kemudian akhbaroni Uyai bin Abdullah. Uyai bin Abdullah mengabarkan padaku, beliau cucunya Sureh sebagai at-tabi'in, tapi tidak berjumpa sahabat. Jadi hidupnya di masa sahabat, tapi tidak bertemu dengan sahabat. Dijuluki Abu Abdullah, wafat 143, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi 3. An Abi Abdurrahman Al-Hubuli. Abi Abdurrahman Al-Hubuli itu sebagai tabi'in yang wafat tahun 100 Hijriah. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi juga. Kemudian tadi dikemukakan dari Abi Ayyub. Hadis ini, jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abi Ayyub atau Abu Ayyub. Siapa Abu Ayyub? Beliau bernama Khalid bin Zaid. Jadi Abu Ayyub itu nama aslinya Khalid bin Zaid bin Kuleb. Sahabat Ansor yang menyambut Rasul ketika hijrah ke Madinah. Selama Masjid Nabawi dibangun kurang lebih 7 bulan, Rasul berdiam di rumah Abu Ayyub. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu bulan Rabiul Awal, diingatkan kembali hijrah Rasul itu bukan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Beliau berangkat dari rumahnya Kamis dini hari, kemudian masuk ke Jabal Sur selama 4 hari. Tanggal 1 Rabiul Awal beliau berangkat menuju Madinah. Dan dari Madinah
Apa dari Madinah, dari Jabal Sur ke Madinah saat itu Yasrib ditempuh 8 hari. Sampai di Kuba beliau membangun masjid. Jadi masjid yang pertama dibangun oleh Rasul adalah Masjid Kuba. Lalu berangkat Jumat pagi dari Kuba, dan di Bani Salim ada perintah sholat Jumat. Baru melanjutkan ke Yasrib. Sampai di Yasrib itu kan parbut gitu. Para sahabat yang sudah muslim teh parbut, hayang di Cicingan. Nah, di Cicingan teh dipakai tempat tinggal oleh Rasul. Aduh kaya, nawarkan kekayaan kepada Rasul, menawarkan binatang, kendaraan, nawarkan berbagai macam. Dan Abu Ayyub juga termasuk yang ingin ditempati oleh Rasul. Cuman tidak begitu kaya Abu Ayyub, makanya tidak berani terang-terangan gitu. Tidak berani terang-terangan open bar yang dicicingan oleh Rasul. Tapi para sahabat itu parebut. Akhirnya kan ditetapkan udah kumaha unta we. Unta di mana berhenti gitu. Dan itu adil Rasul. Coba bayangkan lamun Rasul milih ke satu tempat, kan iri orang itu. Tapi ari unta mah, manya unta rek dicarekan. Akhirnya kan kumaha we unta, akhirnya unta maju dan berhenti di rumah Abu Ayyub. Ini namanya Khalid bin Zaid. Dan karena di rumah Abu Ayyub, maka Rasul di situ nginap di rumah Abu Ayyub. Dan karena mau membangun Masjid Nabawi, maka beliau bertempat tinggal selama 7 bulan di rumah Abu Ayyub. Dialah yang mewakafkan tanah dan rumahnya untuk dibangun masjid. Jadi sekarang jadi Masjid Nabawi. Dan baru sekitar masjid itu dibebaskan, dibeli, diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Yang pada saat datang ke Yasrib, ke Madinah, Abdurrahman bin Auf itu habis hartanya, itu dipakai biaya yang hijrah. Jadi dijualan di Mekah, habis hartanya itu. Cuman ngali gincing itu datang ke Yasrib itu. Tapi karena dia ditawari berbagai kekayaan, termasuk ditawari istri segala macam, tapi karena dia tidak bersedia, saya mau kerja sendiri. Akhirnya dari pemikul itu di pasar, kan di pasar suka ya bawa keresek gini, sok Pak, Bu, pang diantarkan gitu, ayo lagi karena kendaraan kan. Jadi tukang itu di Madinahnya Abdurrahman bin Auf, tukang pikul baranjaan. Tapi dia mengatakan, saya jadi tukang pikul, tapi ya Allah, batu yang saya bawa ini nanti jadi emas. Bertekad. Dan memang dari tukang pikul jadi saudagar besar. Di kekayaannya yang cukup banyak. Dan akhirnya dia terbeli tanah di sekitar masjid. Diborong. Dan istri Rasul semuanya dapat rumah dari Abdurrahman bin Auf. Jadi kan istri Rasul itu ketika tahun ke-7 jumlahnya 9. Dan itu masing-masing punya rumah. Jadi untuk disarumahkan istri Rasul masing-masing punya rumah. Dan itu ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Oh ya, Abdurrahman bin Auf tenang lah. Jadi setelah Abu Ayyub ya, kalau Abu Ayyub mah nggak begitu kaya, tapi dia ingin, akhirnya ya karena ditakdirkannya melalui unta, jadi beradalah di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia juga termasuk pembela Aisyah. Ketika diisukan Aisyah berzina, Abu Ayyub itu pembela.
membela Aisyah. Dia mengatakan tidak akan terjadi perbuatan zina bagi Aisyah. Abu Ayyub juga selalu ikut berperang bersama Rasul sebagai mujahid. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau tetap berada di Madinah. Pada zaman Ali bin Abi Thalib dipercaya sebagai pemimpin Madinah, Abu Ayyub itu, dan sebagai wakil khalifah, jadi gubernur lah ketika Ali bin Abi Thalib. Kan ketika Ali bin Abi Thalib pemerintahan hijrah dari Madinah ke Kufah. Jadi pemerintahan Islam itu di zaman Rasul di Madinah, zaman Abu Bakar Madinah, zaman Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman juga di Madinah, baru zaman Ali pindah ke Kufah. Nah, Madinahnya jadi tingkat gubernur atau tingkat perwakilan negara bagian diserahkan kepada Abu Ayyub. Pada zaman Muawiyah, Abu Ayyub ikut membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel sebetulnya cenah. Nopol itu kan metropolitan. Konstantin kerajaan dari cengkraman Romawi. Saat itu pembebasan Konstantinopel dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dan usia Abu Ayyub dalam 80 tahun gugur di Konstantinopel. Jadi makanya makamnya sekarang ada di Istanbul, Konstantinopel. Istanbul itu kan sejak pemerintahan dipimpin oleh Istanbul, jadi Istanbul. Dan Konstantinopel tahun 52. Hadisnya cukup banyak yang meriwayatkan oleh para sahabat, para rawi seperti Al-Bukhari, Muslim. Dan sekarang makamnya diawetkan, bukan diawetkan itunya, bukan awetkan jasadnya. Bangunannya ada di situ menjadi jalur wisata sejarah bagi bapak dan ibu yang sudah pernah ke Turki, tahu makamnya itu. Sejak masa silam masyarakat Arab itu sekarang kita beralih sejarah ya, tahrif. Sekarang beralih ke sejarah. Sejak masa silam di masyarakat Arab sudah biasa mengangkat anak yang diistilahkan at-tabanni, adopsi, anak angkat. Itu di masa jahiliyah itu banyak yang at-tabanni, yang biasa dipisah antara anak itu dengan ibu kandungnya karena jadi at-tabanni tadi. Dan sampai sekarang kan at-tabanni itu banyak itu yang mengangkat anak itu, pisahkan dengan ibunya. Anak saya juga mengangkat anak itu. Anak ketiga, Yusni dan Munawar, dia kan tidak punya anak, nikahnya sudah 16 tahun, tidak punya anak, maka dia mengangkat anak kakaknya, anak kakak Munawar. Tapi karena dia ibunya meninggal, jadi bukan dipisahkan ya teman. Dan dipisahkan aku Allah teman. Jadi meninggal, diambil sejak kecil, dan itu keberhasilan yang saya lihat ya, karena saya itu karena kan punya kelainan, nada itu namanya nada, itu punya kelainan. Jadi ketika umur 3 tahun itu seperti usia 1 tahun, nggak bisa ngomong, nggak bisa, matanya juga nggak itu, tapi karena dia perawat jadi diurus segala macam. Sampai sekarang alhamdulillah normal, cuman aktifnya aja hebat gitu. Aktifnya hebat. Sekarang sudah masuk SD ya. Jadi itu kelihatan keberhasilannya. Jadi kalau yang belum tidak normal jadi normal itu kan syukur, alhamdulillah kelihatan sekali gitu.
ada perubahan. Saya pantau dari tahun ke tahun itu banyak perubahannya. Cuman sekarang cucu saya, cucu angkat yang paling sering nelpon, ya, yang paling sering apa? Miss call, bukan miss call apa? Call video. Jadi video call dia. Kalau cucu-cucu yang lain kan jarang, kalau dia mah sering sekali. Jadi karena dia sudah bisa, jadi call video. Dan itu paling ke ibu itu Pak, ke neneknya segala macam paling sering. Dan itulah keberhasilan. Dan anak angkat itu sudah banyak dari sejak zaman jahiliyah sudah biasa mengangkat anak itu. Jadi terkadang ada pula kebiasaan menyusukan anak kepada pihak yang juru susu. Dan menyusukan anak itu menurut saya itu bagus kalau ingin mengangkat anak. Kalau mengangkat anak itu melalui persusuan, itu bagus. Karena itu kan jadi mahram. Sebab kalau disusukan kan bisa dikawin ku bapak angkatnya. Dia bisa dinikah oleh bapak angkatnya kan. Tapi kalau yang jatuh kepada ayah angkat, yang jatuh cinta ke ayah angkat itu kan banyak. Ada salah satu murid saya dulu tedai kawin-kawin, sehingga di situ kunaon tedai kawin-kawin itu budak teu sekolah. Efeknya begitu istri ayah angkatnya meninggal, kawin dengan bapak angkatnya. Oh, palingan cinta hayangan ke bapak angkat. Nah, jadi artinya persusuan tuh bisa, ya. Jadi kalau supaya mahram, kalau tadi mah munawar mah eta mah Allah, jadi otomatis mahram ke ibunya juga, jadi tidak perlu dipersusukan. Dipersusukannya itu kan tidak mungkin ke ibunya dan buka anak maka ke adiknya dan sebagainya. Rasul juga ketika kecil disusui oleh Halimah. Di satu pihak juga sering terjadi perceraian sehingga anak menjadi persoalan keluarga di parebutkeun. Cek bapana anak aing, cek indungna anak saya di parebut. Dan itu para perceraian itu dimanapun ada perceraian itu. Jadi kalau perceraian parebut anak itu biasa di mana. Jadi kalau anak kita bercerai ya sudah siap pasti parasya tentang anak. Oleh parasyanya itu makanya ada yang tinggi, ada yang juga rendah. Maka kita sebagai orang tuanya harus pandai, harus pandai menasehati. Ya kebetulan punya pengalaman juga kan anak saya gitu. Jadi perceraian itu ada saja pemisahannya itu. Tapi saya tekankan kamu mah bersyukur pada anak saya yang bercerai itu. Kenapa bersyukur? Kamu bisa punya suami baru. Nah, kalau tidak bercerai kan tidak punya suami baru. Jadi karena bercerai jadi punya suami baru. Dan sekarang anak sambung dari suaminya di bawah ibunya. Jadi saya nasihati kepada menantu. Udah kalau ibunya hayang ngurus, bikin teman serahkan kepada ibunya. Tapi kamu sebagai bapak tetap membiayai. Jadi ibu diurus karena tidak boleh bisa dengan ibu. Jadi saya katakan biar diurus sama ibu, tetapi yang bertanggung jawab membiayai tetap ayah. Makanya anak saya sekarang walaupun punya anak sambung 4, dia tidak ngurus. Walaupun dia punya anak kandung 5, tidak ngurus dan direbut oleh bapaknya. Saya katakan ke bapaknya yang ngurus, ya udah
biarkan aja. Biar aja. Jadi tasyakur saja kepada Allah. Jadi kalau dengan tasyakur mah insya Allah. Jadi yang penting kita doakan semoga anak itu bahagia dimanapun. Saya katakan demikian. Ya, terkadang ibu kandung sendiri ada yang tidak mau menyusui anaknya, ada juga yang tidak mau menyusui anaknya, sehingga memisahkan diri. Kebiasaan semacam itu tentu saja kurang baik dampaknya pada anak kalau tidak mau menyusui, kalau dipisahkan, kalau dipisahkan tadi, maka secara historis adat ini merupakan koreksi terhadap kebiasaan jelek di masa jahiliyah. Makanya kalau bercerai jangan dipisahkan dengan ibu kandung. Diusahakan anak itu kalau anaknya mau ikut ke ibu kandung. Jadi, kalau ternyata ibunya tidak mau, ya itu bukan masalah lagi. Tetapi harus ada ibu yang menyusui pengganti, dan itulah aturan. Dan nanti kita bahas ayatnya. Tasih hadis sudah saya sebut tadi, walaupun kata At-Tirmidzi, kata Imam Al-Bukhari fihin nadru pada Huyai bin Abdullah sebagai tabi'in. Namun ada riwayat yang lain yang bukan melalui beliau, jadi itu penguat. Ya. Makanya Imam Tirmidzi tadi hasan sahih. Sekarang kita sarah hadis. Man farroko, man barang siapa atau siapa saja. Yang kalau tadi man barang siapa saja itu baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua ataupun pihak lainnya. Sering terjadi di masyarakat yang berkesulitan membangun rumah tangga, terjadi perceraian. Dan itu jangan dianggap aib, perceraian teh. Orang masuk dianggap aib. Kenapa saya katakan jangan dianggap aib? Quran aja membahas kok perceraian. Jadi kalau Quran membahas itu, ya kalau ternyata tidak cocok suami istri ya cerai saja. Kenapa? Dipaksa-paksakan walaupun awet rajin. Diusahakan dalam berumah tangga bisa sakinah, mawadah, rahmah. Walaupun di dalam doa Rasul mantep sakinah, mawadah, rahmah teh. Kata makan di dalam doa kita ya. Semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, rahmah. Dan doa kita, dan doa Rasul mantep barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Itu doanya. Tapi urang mah semoga sakinah, mawadah, pakai warohmah lagi, sehingga singkatannya samawa. Padahal masalah itu samawa itu. Wah itu kan huruf atap. Jadi kudu nama sakinah, mawadah, rohmah. Jadi samaro, bukan samawa. Hah? Ya, samaro, rohmah. Samaro, rohmah, singkatan ulah samawa. Samawa makan wah mah wau mah dan artinya. Jadi kalau samawa mah dan, wah itu dan artinya. Jadi singkatannya samaro, sakinah, mawadah, rohmah. Sakinah teh naon? Tentrem. Mawadah teh naon? Gairah. Rohmah naon? Kasih sayang. Jadi rumah tangga baik itu tentrem, penuh gairah, penuh kasih sayang. Terus aki-aki jeung nini bagaimana Pak Dedi masih bogo ka istrina, itu sama roh. Sakinah, mawadah, warohmah. Jadi ulah aja mah geus aki-aki geus nini, jadi teu bogoh deui, kudu bogoh we nepi ka geus kolot. Ya, sarwa kolot penuh gairah kan, semakin tua
semakin penuh gairahnya. Kenapa semakin penuh gairah? Tidak ada penghalang. Gaji, saletik, geus teu boga tanggung jawab. Jadi justru semakin bergairah kalau semakin tua, semakin bersemangat gitu, mawadahnya semakin tinggi gitu. Kalau sudah tua semakin hebat karena tidak ada tanggung jawab sih. Benar? Tenaga mah tergantung kesehatan. Tergantung kesehatan ya teman. Jadi bukan karena ketuaan. Tenaga mah tergantung bukan karena ketuaan, itu mah tergantung kepada kesehatan. Kan makanya kan sekarang tempat konsultasi para lansia urusan itu kan dokternya juga 3, ada andrologi, ada urologi, ada kelamin. Itu 3 itu di tempat konsultasi para orang tua laki-laki, itu urologi, andrologi, dan ada kelamin. Perempuannya ke ginekologi. Nah, dijajab ku Pak. Dijajab badeka. Jadi sebetulnya tidak menjadi penghalang. Tidak menjadi penghalang. Kalau dulu mah kalau saya berbicara begini sok diejek, Pak. Mudah-mudahan Pak Syafruddin masih muda. Makanya sekarang bisa bicara. Karena bukan muda lagi sekarang. Umur 69 kan itu bisa jadi alasan. Jadi saya aja umur 69 masih sehat, jat waringkas. Jadi itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ternyata tidak samaro tadi, itu timbul permasalahan, maka ada perceraian. Ada perceraian. Jadi akibat perceraian itu anak jadi persoalan. Kalau menurut Man Farroko itu secara tersirat tidak boleh dipisahkan dengan ibunya kalau bercerai itu. Jadi ada mantan suami yang bersikeras ingin mengasuhnya, ya ingin mengasuhnya bagus, tetapi itu kalau berdasar hadis ini hak asuh anak kecil, apalagi yang belum berumur 2 tahun, itu kan disusui oleh ibunya. Ada pula ibu yang merasa berhak sehingga marbut. Nah, demikian pula pihak lain yang mengadopsi. Ada sering memisahkan sang anak dari ibu kandung. Ada itu kebetulan di Riung Bandung ini ceritanya. Saya katakan ke bapaknya karena mulanya dia tidak punya anak, lalu diangkat anak. Kebetulan si ibu itu anaknya banyak, sehingga diberikan. Ketika begitu lahir itu diambil oleh keluarga, dan sampai sekarang si anak itu sudah di atas 7 tahun, dia tidak mengenal ibunya, padahal ibunya masih ada. Ibunya masih ada, masih di Riung Bandung itu ibunya. Saya katakan itu nggak boleh, tetap saja itu harus dikasih tahu ayah ibunya. Makanya anak angkat Munawar mas sejak sekarang disebut ayah itu, bapak itu ada 2. Jadi ayah dia yang ngurus itu ayah kandung. Jadi walaupun baru 7 tahun, sekarang usianya dia sudah tahu. Ini ayah 1, ini ayah 2. Walaupun panggilannya beda begitu. Karena kalau ibunya sudah meninggal ya kan. Dan si suaminya atau si bapak kandungnya kan sudah punya istri lagi.
dan itu dikenalkan. Jadi itu beres, sebetulnya nggak masalah. Kasih sayang itu bisa, jangan sampai dilupakan ibunya. Sampai sekarang itu ibunya masih ada, yang saya contohkan tadi. Dia tetap di dalam hati itu kan ingin merangkul, ingin itu segala macam. Tapi karena dia oleh ibu angkatnya disebut ibu kandungnya itu adalah ibu angkat, jadi tidak mau. Nah itu bahaya. Sedangkan parroko itu bermakna memaksa, memisahkannya. Jadi karena di sini kan kalimatnya parroko, jadi dipisahkannya itu secara dipaksa, memisahkan di sini. Kemudian bainal walidati wa waladiha, antara ibu kandung dengan anaknya, memisahkan antara anak dengan ibu kandungnya, karena di situ hak kepada walidah yang berarti melahirkan. Sedangkan menurut redaksi lain menggunakan walidah ya, tanpa al ya. Nah, tegasnya bakal hadis ini menegaskan barang siapa yang sengaja memisahkan atau mencegah bertemu antara anak dengan ibu kandung, menurut Imam Hanafi yang wafat 150, belum anaknya sebelum anaknya balik, atau menurut Asy-Syafi'i dipisahkan sebelum berusia dewasa. Jadi kalau menurut Imam Hanafi itu ketika balik, sebelum balik tidak boleh dipisahkan itu. Kalau kata Imam Syafi'i sebelum dewasa. Oleh karena itu setiap anak yang belum balik harus tetap di bawah asuhan ibu. Jadi ancaman bagi pemutus hubungan itu bukan perintah, tetap menyambungkan kasih sayang ibu terhadap anaknya. Jika hadis ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak sejak masa lahir, maka itu digariskan di dalam surat Al-Baqarah 233. Wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudar walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladi wa 'alal warisi mislu dzalik fa in arada fisalan antara dimiduma wa tasawur fala junaha alaihima wa in aradtum an tastaqimu auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu innallaha bima ta'maluna basir. Nanti tafsirnya menjajang yang bahas ya, tafsir Al-Baqarah. Namun yang saya garis bawahi tersurat di dalam ayat ini. Pertama, al-walidat yurdina auladahunna. Jadi sejak hamil kemudian melahirkan itu merupakan tanggung jawab ibu. Jadi mengandung, melahirkan dan menyusui liman aroda ayutimar rodoa sampai 2 tahun. Itu tanggung jawab ibu. Kemudian yang kedua, dan itu kasih sayang yang digariskan juga di dalam hadis. Kasih sayang itu ada 100%, tapi yang 1% dibagi-bagi di dunia ini, termasuk ibu kepada anak. Yang kedua, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayah bertanggung jawab membiayai. Jadi anak mah dikandung, dilahirkan, disusui oleh ibu. Tetapi yang membiayai ibu dan anak adalah bapak. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi walaupun bercerai, walaupun berpisah tempat, nah, tapi tetap yang tanggung jawab ayah. Ataupun bagaimana kalau diadopsi? Nah, kalau diadopsi mah tanggung jawabnya pengurus.
apa ayah angkat, ibu angkat, jadi bisa diwakilkan ari masalah pembiayaan mah. Tetapi kalau kasih sayang itu tidak bisa dipisahkan. Tapi lakukan laku nafsun illa wus'aha. Jangan menimbulkan madorot. Jadi baik madorot kepada anak maupun madorot kepada orang tua. La tudor walidatun biwaladiha. La tudorro walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Ibu jangan menderita gara-gara anak. Orang tua, ayah ibu juga tidak boleh jadi madorot gara-gara anak. Jadi seorang anak tidak boleh membuat orang tua menderita. Orang tua tidak boleh membuat anaknya menderita. Ayah tidak boleh membuat anak dan istrinya menderita. Semua itu tanggung jawab keluarga. Wa alal warisi mislu dari ahli waris yang lain harus tetap saling menyenangkan. Makanya dirundingkan, disepakati. Makanya seperti tadi saya katakan, ini pengalaman keluarga juga ya. Kalau ternyata bapaknya bukan hanya ingin tanggung jawab membiayai, tapi ingin ngurus, ya saya katakan kepada ibunya, ya udah kamu didoakan aja. Tapi jangan membenci kepada yang ngurus. Dan doakan ayahnya sing kaya raya, sing soleh. Kenapa Pak? Bekas suami sing kaya raya, sing soleh. Sabab lamun teu kaya raya, teu soleh, anak kamu lipuh. Makanya lebih baik kalau diambil oleh bapakna, saya bilang doakan bapakna sing kaya raya dan sing soleh. Kalau kaya raya dan soleh kan bisa ngurus anak. Karena ngurus anak kan anak kamu bahagia. Sama juga kepada menantu. Karena anaknya diambil oleh ibunya. Saya bilang ibunya doakan sing kaya raya dan sing soleh. Sehingga bisa ngurus anak secara baik. Nyeri hati, cenah si bapak mah kudu ngadoakeun bener. Saya bilang lamun didoakeun ripuh dia, kan anak kamu ripuh. Kan itu anak kita. Makanya saya katakan mantan istrimu doakan supaya kaya raya dan soleh dan memang jadi miliarder teh istri teh. Jadi kan hebat. Jadi anaknya itu bahagia. Jadi kalau sekarang saya katakan kepada anak perempuan karena anaknya dibawa oleh bapaknya, anggap aja itu ibu kandungnya baby sister. Jadi kamu punya anak, ada yang ngurus. Anggap itu bapak sister dan baby sister. Jadi senang aja. Lalu saya katakan juga kepada menantu kamu, anak dia dibawa ibunya, ya. Terima kasih, silakan. Berarti kamu berdua senang-senang aja. Tapi jangan lupa, saya bilang biaya harus tetap. Tidak boleh lepas biaya untuk anak itu. Dan fa'in aroda bisolan antorodin min rumah wa tawarin para junaha alaihima. Dalam Quran juga kan di sini dikatakan, jika terjadi keluarganya berpisah kemudian musyawarah, ya silahkan saja. Jadi kalau tadi pemisahan ibu dengan anak dan sebagainya, tapi kalau berdasar musyawarah itu boleh. Yang penting anak kita terpelihara secara baik. Ya. Dan wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, dan jarak ya 30 bulan itu. Makanya ibu juga wa in ta'asatu fasatur bimulahu ukhra. Jadi hanya konsekuensinya kalau disusui oleh orang lain ya menjadi mahram, ya. Ya harum minal doa, ya harum minal minadah. Wattaqullah, tetap bertakwa kepada Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, bersambung.
Insyaallah bulan depan kita lanjutkan bahasan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la